Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dipicu masalah denda adat perselingkuhan, 2 kelompok warga di Nawaripi, Kabupaten Mimika, bentrok. 15 nelayan asal Merauke dideportasi dari Australia. Harga cabai di Merauke melonjak. Dipicu masalah perselingkuhan, 2 kelompok warga di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Papua Tengah bentrok. 2 kubu menggunakan batu dan kayu saat bentrok. Polisi yang datang mencoba menenangkan kedua masa. Setelah di sana memang sempat kami melihat 2 kelompok masyarakat. 2 kelompok masyarakat ini saling baku-lempar batu. Hanya kami lerai, setelah kami lerai, kita mencari tahu permasalahannya. Ternyata sekitar beberapa tahun yang lalu ada perselingkuhan antara inisial NY dengan DK. Nah, ini mereka secara adat dari suku tersebut, mereka sudah duduk. Setelah duduk ternyata kesepakatan mereka itu tidak tercapai. Nah, yang awalnya mereka meminta denda kedua belah pihak, dari satu pihak yang diduga pihak pelaku, tidak tersepakati di situ. Nah, setelah kita dudukin, akhirnya terjadi mediasi dari kelompok satu dengan kelompok satunya juga kita dudukan. Hanya sepakatlah kemudian mereka membayar denda 1 ekor babi dengan uang juta kemarin. Nah, setelah itu ya sudah, para masyarakat ini langsung pada kembali ke rumah masing-masing. Namun pada saat itu sempat muncul itu kepanikan di situ, karena di situ kan artinya tempat tinggal di Nawaripi ini kan ada beberapa masyarakat yang tinggal di situ. Sebab masyarakat panik karena kesigapan respon dari jajaran dari Polres kemarin itu langsung. Kasus perselingkuhan itu sudah terjadi 2 tahun lalu, namun karena tak kunjung selesai, akhirnya terus-menerus bentrok. Polisi mengimbau kedua kubu menyelesaikan masalah secara mediasi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. "15 nelayan asal Merauke, Papua Selatan yang tertangkap di Australia pada pertengahan Juni 2024 lalu akhirnya pulang kembali ke tanah air. Pemerintah Australia mendeportasi mereka karena memasuki wilayah perairan Australia pada pertengahan Juni 2024 lalu. Menurut Kepala Badan Perbatasan Merauke, Rikianus Samkakai, 15 nelayan Indonesia ini bebas dari proses hukum di Australia karena belum pernah memasuki wilayah perairan Australia. Selain itu, mereka juga tidak terbukti menggunakan jaring untuk menangkap ikan hiu. Ya, puji Tuhan yang tiba hari ini dengan menempuh rute dari Bali, Jakarta, Makassar, Jayapura, Merauke, ini 14 orang yang tiba. Sedangkan 1 atas nama Janen masih menjalani pengobatan di Darwin, Australia karena sakit. Semua kondisi sehat? Puji Tuhan saat ini semua 14 nelayan dalam keadaan sehat dan baik selama di penampungan di Bali maupun dalam perjalanan semua dalam kondisi sehat dan baik. Untuk kapal mereka semua Pak dimusnahkan ya? Ya seperti biasa kalau tertangkap di Australia atau PNG, kapal ini dimusnahkan, apa itu dengan cara ditenggelamkan atau dibakar, tapi sudah dimusnahkan sesuai dengan surat resmi yang kami terima. Sebelumnya pada tanggal 17 Juni lalu, 4 kapal nelayan asal Merauke tertangkap karena memasuki wilayah perairan Australia. 1 kapal dilepas dan kembali ke Indonesia. Sementara 3 kapal nelayan lainnya dimusnahkan pemerintah Australia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polres Kepulauan Yapen mengusut kasus pengibaran bendera Bintang Kejora atau Papua Merdeka di wilayah Yapen Timur. Kapolres Kepulauan Yapen, Kompol Ardian Uki Hercahyo, bersama anggota mendatangi lokasi pengibaran di Jalan Trans Serui, Dawai. Kapolres akan menangkap para pelaku karena pengibaran bendera Bintang Kejora dapat dipidana makar dengan ancaman hukuman yang berat. Apalagi pelaku juga mengancam korban yang menyaksikan peristiwa tersebut. Memang terjadi peristiwa tersebut, kemudian kami menentukan langkah-langkah bahwa hal tersebut merupakan dapat diduga tindak pidana makar. Kemudian sebelum itu juga terhadap orang tak dikenal yang memasang bendera Bintang Kejora tersebut melakukan pengancaman terhadap saksi korban. Setelah didapat informasi cukup, kami menentukan langkah lanjut dengan membuat laporan polisi. Kemudian kami menyusun tim dan bergerak ke TKP. Di TKP kami melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Saat ini kami sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga memasang Bintang Kejora tersebut dan melakukan pengancaman, yaitu dari kelompok Cengkeh Marani. Saat ini, polisi tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengejar para pelaku. Eman melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua.